asal jangan Granger. Buset guys, real kah? Emang berarti sangat-sangat mengancam itu ya Grangernya ya teman-teman ya. Ada Franco juga, Lucas, Iritel, Kagura dan juga Hero Nathan ya, yang kini malah diambil oleh teman-teman dari tim RRQ nih ya. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Frankie Dark katanya hari-hari guys. Bang Ryan jago kok guys. Pembohong ya Bang Ryan ya. Ntar menang dia. Jago dia pakai Franco guys. Bang, emang ada yang jago main hero Aldous katanya. Buset. Ini merendah pada meroket kah? Hey, kalian jangan merendah untuk meroket dong. Di sini pada jago-jago semua padahal. Ini kalian di sini pada jago-jago semua, tapi kalian pada merendah kah teman-teman kah? Jangan gitu lah guys. Kalian emang jago guys. Tenang. Abis ini ya kita akan buktikan langsung aja permainan dari tim EPOS dan juga RRQ untuk memainkan last game di game yang ke-8 untuk match kali ini ya. Lebih jago Jonathan Liandi. Iya, pakai Gusion jago ya. Terima dengan memakai hero Sakura atau kalian di sana mencoba untuk memberikan langsung sebuah bantuan ke arah serang Cappuccino yang sudah mencoba mengambil ke arah sebuah parpol, tapi sebuah tarikan tadi sempat terjadi. Ryan langsung menarik dengan mancing mania mantapnya. Oh, MS-nya beda kah? Real kah guys? Real kah? MS-nya beda kah? Oh, kalau ngaruh mah berarti bener ya. Astaga guys, ternyata dari lama kayak gitu kah masalahnya kah? Ya ampun guys. Serangan kini terbuka. Alex sepertinya harus berhati-hati dengan darah yang sangat tipis. Mencoba untuk kabur. Berhindar turret di saat Zura kini harus kembali melakukan sebuah platingan. Namun ternyata di bagian bawah ada seorang Riff yang kini akan membuka sebuah ancaman. Platingan mungkin bisa dilakukan, tapi pukulan pun juga harus terjadi. Riff terkena satu sambaran langsung. First ball terjadi. Bagi pertama berhasil dilakukan langsung di tangan dari pasukan tim EPOS yang mulai mencoba untuk juga membuka shield untuk bisa perlahan dihancurkan. Teriman kembali ke arah tengah bersama dengan seorang Dilzy di sana. Kalian mencoba untuk membantu dari segi pertarungannya, dan ini bakal membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun bisa dalam masalah. Dengan platingan ini juga masih cukup cepat untuk bisa mereka lakukan antisipasi. Apa dengan kini ada turtle yang bentar lagi bakal muncul ya di bagian atas. Mereka mulai bersiap dengan rapid boot yang ternyata juga udah berhasil diambil langsung di tangan dari serang Ryan. Mulai mencoba mempersiapkan Dizzy untuk bisa ditumbangkan di saat Koze melakukan juga pengambilan kembali di bagian bawah sana. Pick off kedua, dan lihat bahwa serangan China pun juga harus malah berhasil untuk bisa terkena sebuah eliminasi di sana, dan Dilzy mencoba untuk nekat memaksakan dan harus membuat pick off pertama dari pasukan tim EPOS pun kini terjadi. Bahkan Dilzy pun juga ikut harus tertumpangkan. Kira sebuah momen dimana seorang Cappuccino mungkin bisa melakukan sebuah perbedaan. Unless Beast, apakah bisa dimaksimalkan dari serang Zura yang bahkan tadi berhasil memberikan tembakan langsung dengan biju damanya, dan Alex kini harus berhati-hati sepertinya di area atas sana. Dengan Gers yang juga kini harus kembali juga ke arah tengah, udah berhasil membawa 2 kali assist. Mungkin bisa melakukan penangkalan ke arah serang Kuzi yang kini sedang mencoba untuk menghancurkan langsung sebuah turret pertama untuk pasukan dari teman-teman EPOS, dan sebuah hook gagal untuk bisa terkunik. Kuzi harus mencoba untuk bermain lebih safety dengan beberapa Rhapsody, bahkan Death Zone pun juga terjadi. Riff harus berhati-hati di game kali ini memakai hero Iritel ya, menjadi hero yang sebenarnya bisa dimanfaatkan nanti ke arah late game. Cuman kalau Riff juga kumbang cukup banyak di arah early ya, ini bisa mempengaruhi banget sih proses yang akan dia capai nantinya buat jadi member atau MM yang bisa sangat-sangat berimpact ya. Dan ada sebuah eliminasi yang juga berhasil dilakukan karena sebuah Elite Wonder yang masih bisa di-plating dengan cukup baik. EPOS mulai mencoba memberikan penekanan sepertinya ke area tengah dengan Wave Neon yang akan mencoba untuk mereka jalankan, memberikan ancaman. Antena sepertinya harus pulang, recall.
harus terjadi dengan seorang Zura yang juga berhasil untuk membuka satu buah War Egg. Mencoba untuk menghancurkan K-turret di bagian atas. Dengan Ryan yang kini harus mencoba untuk menunggu. Arhuk tadi sempat dilakukan. Bisa satu pasukan S tadi berhasil, seorang Toriman pun dapatkan. Mencoba untuk kini bersiap memberikan keterlibatan lagi dengan implosi juga berhasil terkonek. Lihat War yang berhasilkah dibuka oleh seorang Alex, namun harus juga membuat dirinya pun terkena pelatihan. Di tangan diserang Ryan, meskipun Zura dan juga ada lagi beberapa pick up yang mungkin bisa terjadi di tangan diserang Kuzi kali ini membawa bencana. Turret pun juga mulai mencoba dihancurkan, shieldnya mulai perlahan hilangkan, dan belum lagi gol tambahan yang juga berhasil Kuzi harusnya bisa dapatkan, membuat masalah besar untuk pasukan dari tim RRQ yang kini harus mungkin ya kehilangan cukup banyak goldnya di area early ya. Belum lagi dengan turret yang kedua yang sepertinya akan mulai dijadikan opsi untuk bisa diambil di tangan dari pasukan tim Ipos ya. Info jagung loh. Jagung apa nih? Hei, jangan jagung rebus dong. Pengambilan keras buat Sartel, apakah bisa dimainkan? Cappuccino Assassino berhasil mengambil dengan satu retribution. Dengan kini pukulan juga akan diarahkan ke serangan Sena yang masih mencoba untuk berusaha kabur. Dengan satu lemparan payung yang gagal untuk bisa mengenai seorang Toriman, sementara sebuah hook pun gagal untuk bisa mengenai Toriman. Masih menjadi pemain yang cukup safety, membawa pertaruhan lagi dengan wave-nya yang juga kini akan mencoba di plating, tapi Toriman mencoba untuk membuka sebuah snap-nya dengan mencoba mengangkat mungkin serang member dari pasukan tim Ipos, tapi sayangnya RRQ masih bisa memanfaatkan dari segi War. Belum ya seorang DLC juga bakal terkena pick up langsung di tangan dari seorang Ancena. Lihat, pengambilan dua pick up pun berhasil dilakukan. Meskipun Kozyak ini kembali akan ikut dalam pertarungan, dan akankah membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ pun ketar-ketir di area belakang. Sambaran karena turret pun juga kini mulai dilakukan untuk pasukan dari tim Ipos. Mulai mencoba untuk dapetin satu turret lain dengan Alex yang harus kini terkena pelatihan dan sepertinya nggak berhasil untuk bisa kabur. Implosion tadi sempat terbuka. Tembakan dengan biju damat juga tadi sempat ditembakkan oleh seorang Ryan yang kini harus mencoba untuk memberikan penangkalan juga ke arah sana, dan Cappuccino Assassino gagal untuk bisa dikejar. Dengan Koze yang malah berhasil membuka lagi pengambilan. 3 pick up pun terjadi karena seorang Rift di game kali ini menjadi pemain yang terus terkena sebuah eksekusi. Dengan permainan dari Ipos yang semakin membaik untuk gamenya di match yang kali ini. Dengan satu tim fight lagi yang bakal terbuka juga untuk bisa ngambil ke arah sebuah purple yang ada di area tengah sana. Tembakan pun sudah dimainkan dengan Ryan dan juga Gers yang seperti nggak bisa untuk memaksakan. Alex pun juga kini datang mempersiapkan sebuah dorongan. Secret Hammer tadi sempat dilakukan, gagal untuk bisa mengenai serangan Cena yang masih berhasil untuk kabur. Dengan kini juga mulai ada gangguan karena sebuah range buff yang harus membuat Antena pun harus berhati-hati. Sebuah Refine Beast pun terbuka di saat implosion pun juga tadi sempat dilakukan langsung, dan Bloodihan mencari penghalang. Meskipun Ryan kini akan berhasil pulang, Winter Crown diaktifkan, mencoba untuk juga membantu dalam sebuah pertarungan. Zura membuka sebuah list beast-nya dengan memakai seorang serigala. Kita lihat seorang Zura kini mencoba untuk menggetarkan Lay of Den yang kini bahkan harus membuat dirinya pun berhasil melakukan sebuah triple kill. Jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya, dan kini Lucky Forman-nya pun juga akan berhasil untuk terjadi. Dengan turtle yang berikutnya seperti akan jadi opsi untuk bisa ditumbangkan langsung di tangan dari pasukan tim RRQ yang berhasil memberikan panis dengan cukup baik di gamenya kali ini ya. Wah, ini mulai mencoba untuk perlahan ngejar dari segi goldnya ya. Buat pasukan dari tim RRQ, ini akan menjadi kabar baik untuk tim mereka yang akan mencoba untuk melakukan sebuah kemenangan ya. Namun sayang mereka pun juga harus mendapatkan sebuah kejutan. Monster kill pun terjadi. Zura pun juga kini harus berhati-hati terkena dorongan dan harus membuat dirinya pun harus lebih berhati-hati. Bersama dengan beberapa tembakan dari serang Koze yang juga berhasil membuka sebuah Rhapsody godlike, bahkan double kill pun didapatkan. Kini sebuah triple kill pun juga seperti akan dilakukan karena Rift yang terlalu sendirian. Pick up pun tambahan didapatkan, dan Lucky Forman yang pun juga kini akan terbuka. Ryan bakal menjadi korban yang bisa ternyata dimanfaatkan ya oleh serang Koze dengan sebuah maniaknya. Jadi bahkan turret pun juga harus dihancurkan di bagian topeng sana, dan kini akan berhasil membuat serang Kirs pun terkena sebuah pick up lain. Legendary dari serang Koze pun terjadi. Meskipun juga harus membuat dirinya pun terkena tumbangan di gamenya kali, dan dorongan terjadi. Secret Hammer tadi sempat gunakan, Antena mencoba untuk kabur. Menjadi pemain yang harus sepertinya lebih safety untuk bisa selamat.
Karena dengan permainan yang sangat-sangat terbuka dari pasukan tim EPOS, ini ngebuat mereka udah cukup banyak juga ya tadi melakukan pengambilan dan pick off yang bisa untuk mereka dapatkan ya. Yang posisi yang juga kini akan terbuka untuk bisa ngamanin ke arah sebuah Lord yang ada di arah bawah sana ya. Alex, dia bakal mencoba untuk melakukan beberapa pembukaan vision, mencari member dari pasukan tim hierarki. Dengan kita lihat juga ada mulai sebuah inisiasi dari Tsunami Slam yang tadi sempat terjadi. Zura ini harus lebih berhati-hati, nggak memiliki darah yang cukup banyak, namun harus karena implosion dari serang Alex. What a momentum from Alex yang malah memudahkan serang Cozy untuk malah membuka sebuah triple kill di gamenya sekarang. Dan pukulan mencoba menyambarkan sebuah turret di bagian tengah, tapi serang Gas pun kini mencoba memaksakan, mencoba untuk kabur. Dengan darah sekaratnya apakah berhasil pulang? Di saat di bagian atas serangan Antena malah mencoba memainkan satu buah split push-nya. Dan ini akan menjadi sebuah pengambilan kartu turret yang ternyata berhasil dimaksimalkan langsung oleh pasukan dari tim EPOS di sana. Dan turret yang ada tersisa ya hanya di bagian Beast dan juga satu inner turret di arah top lane. Lord pun kini akan mencoba diambil. Akan menjadi keuntungan besar yang harusnya bisa dimanfaatkan lagi oleh pasukan dari tim EPOS buat gamenya di match yang kali ini. Dan akan menjadi kerugian yang sangat-sangat juga tidak menguntungkan untuk pasukan tim hierarki. Gimana caranya mereka untuk bisa menahan ke arah end gamenya ya untuk match yang kali ini. Dengan wave ini juga masih di plating di tangan dari serang Antena, mencoba untuk menghancurkan seperti turret yang ada di bagian atas sana. Dengan wave ini juga mencoba dijalankan dari serang Bilzy. Cozy pun kembali mencoba untuk menari-nari. Tembakan pun dilakukan kali ini dengan beberapa Rhapsody memberikan ancaman. Dan ada sebuah kesempatan seperti untuk bisa mengambil karena sebuah purple di area tengah sana. Namun lihat, Antena masih mencoba untuk memperebut karena sebuah purple-nya di sana. Namun sayang Antena pun harus malah kini ditumbangkan. Dan Zura pun kini juga akan mulai dikejar. Menjadi pemain yang harus lebih berhati-hati. Belum lagi dengan Lord yang kini juga bakal masuk. Impact yang begitu besar akan mulai dikunci oleh teman-teman dari tim EPOS di gamenya kali ini. Belum lagi dengan Lord yang harus kini mulai masuk. Ryan akan dijadikan opsi tambah untuk bisa ditumbangkan terlebih dahulu. Glory Hunter sempat gunakan dengan satu bom winter crown-nya. Meskipun nggak bertahan lama, Cozy pun kembali bersinar. Triple kill akan bisa didapatkan ke serang Zura yang kini sedang mencoba untuk sendirian. Namun sayangnya kita lihat Zura sudah survive, tapi gagal untuk bisa kabur dengan secara perlahan. Cappuccino Assassino akhirnya membawa lagi pengambilan dan bahkan dua pick up pun diciptakan. Kini gagal untuk bisa membuka sebuah triple kill. Antena menjadi penghambat. Dengan recovery yang harus dia juga lakukan di game kali sepertinya berhasil membuat pasukan tim EPOS pun mundur sejenak ya. Dengan 2 pemain tersisa kayaknya pasukan dari tim EPOS nggak bisa buat maksain dari segi uangnya juga ya. Mereka kayaknya bakal nunggu dan harus manfaatin untuk Lord yang berikutnya ya buat bisa mereka ambil. Cuman memang masih ada momen-momen yang mungkin bisa terjadi dan kayaknya punya kesempatan juga jika pasukan tim EPOS pun malah harus melakukan blunder ya di game kali ini. Dan kita lihat memang Rip masih belum bisa mendapatkan pick off sama sekali. Sulit untuk bisa mendapatkan pick off ke arah serang Cozy. Dia mencoba untuk membantu dari segi fight. Harga berhasil menyambar langsung ke arah seorang Tigreal di arah depan sana. Lihat, mengambil tambahan dari pasukan tim hierarki pun berhasil dilakukan. Dengan purple yang juga kini akan berhasil dicuri. Dan sayangnya sebuah hook yang juga harus malah terjadi. Serang Bilzy pun terkena eliminasi. Tambahan pick off pun terbuka lagi dari pasukan teman-teman tim hierarki. Dan ini bisakah jadi sebuah momen di mana pasukan dari tim hierarki bisa mengamankan ke arah gamenya untuk matchnya kali ini. Kita lihat teman-teman dari tim hierarki mulai semangat. Mereka punya harapan secerca ya dengan Lord yang juga kini bakal mencoba untuk sepertinya mereka dapatkan. Angka berhasil untuk melakukan pengambilan dengan zoning yang juga kini sedang dipersiapkan. Pasukan dari tim EPOS harus mulai mengencangkan sabuk pengaman ya. Mereka harus lebih punya persiapan ya. Tapi kini harus tarikan. Menaik serang Tigreal bakal menjadi sebuah masalah yang cukup besar. Battle Crown pun diaktifkan langsung di tangan dari serang Ryan di saat Heavy Crossbow ternyata harus malah membuat tarikan pun terjadi. Senang slam digunakan langsung. Dan kini harus membuat seorang Zura pun terkena sebuah double kill. Bahkan looking for triple kill pun didapatkan lagi dari serang Cozy yang kini bahkan berhasil mendapatkan sebuah maniak
Maniak yang berhasil untuk dia dapatkan kedua kalinya. Membuat Ryan pun juga kini dalam ancaman. Apakah bakal terkena sebuah Civic? Dengan wave ini juga kini mulai dijalankan. Ryan pun berhasil menarik ke arah seorang member. Dan pelarian pun tadi sempat terjadi. Meskipun Ryan gak bisa dengan mudah untuk bisa selamat pulang. Dan akhirnya menjadi game yang harus terbuka langsung untuk gamenya. Di game yang sekarang Ipos membawa kemenangan dan RRQ pun harus dikalahkan di gamenya kali ini. Dan ini yang ngebuat akhirnya seorang Koze lagi dan lagi berhasil untuk mendapatkan sebuah MVP di gamenya untuk match yang ke-8 ya guys ya. Gimana guys? Buset, bisa padahal berat di gold lane. Iya, gold lane-nya sulit dapetin pick off guys. Kayaknya emang sulit juga sih dia buat dapetin point kill ke arah Koze guys. Cuma lawannya emang Koze sih guys. Mungkin kalau MM-nya bisa dapetin di awal mungkin lebih enak kali ya. Cuman emang susah juga sih guys dapetin pick off ke Koze guys. Best situation-nya lawannya Koze bro. Makasih udah ngasih Sakura hadiah coklat yang bagus. Epic aja nggak gitu mainnya kata inisial nggak boleh gitu guys. Nggak boleh gitu. Tadi si Riff juga mainnya bagus kok. Nggak boleh gitu ya. Coba dah lawan Koze katanya random. Iya guys, emang berat guys Koze guys. 3 silver terjadi karena Gers, Ryan dan juga Antena. Zura berhasil mendapatkan MVP di sana. Menjadi pemain yang sangat kuat dengan 8 pick off dan hanya 6 kali tumbang. Berhasil juga membawa 5 kali assist untuk gamenya kali ini. Udah bagus itu katanya Bang Dimas. Bener guys. Lawannya emang Koze guys. Berbeda teman-teman ya, berbeda guys. Kan harus rasain sih kalau misalnya kalian main di sini. Coba kalian main Koze guys. Koze still Koze. Nah, 5 turret hancur udah fatal katanya. Iya. Gue pernah lawan Kak Diego nggak seburuk itu, tapi beda pengalaman katanya. Mungkin dia baru pertama kali guys atau gimana. Is oke gak sih guys? Baik sama Granger, kode sakral katanya. Lukasnya gendong katanya. Koze. Si Dil aja udah tahu kayaknya guys. Ya kan Dil ya? Berarti sama Granger Koze sakral tuh ya itu guys. Maksudnya ya. Anda tipe lagi ya. Dia dapetin silver, dengan Cappuccino dapetin emas, ada Alex dan juga Teriman yang juga dapat emas, dan Koze jadi pemain yang berhasil mendapatkan MVP dengan 21 point kill dengan 2 kali tumbang dan udah berhasil juga membawa 2 kali assist untuk timnya di match kali ini ya. Udah gue bilang mending lawan Nathan daripada Granger kan. Real kah? Real ya. Harus defend terus sampai kiamat katanya. Kepercayaan adalah kunci tuh kata Bang Limas ya. Kunci kemenangan adalah kepercayaan guys. Dibalik-balik bisa Pak Eko ya. Bisa Pak Eko. Masuk Pak Eko. Terus dari segi durasi pertandingan 13 menit, 27 pick off tadi didapetin dari pasukan teman-teman tim RRQ ya, dengan Ipos yang dapetin 27. Tadi Ipos yang dapetin 27 gak sih? RRQ yang tadi 19 guys. Tapi kan Koze versus Yasmong, wah itu seru sih. Mana udah sabun katanya gue narik juga. Tadi awal-awal ditarik ya tadi ya. Ada satu pemain tadi kalau nggak salah, siapa tadi yang ditarik tuh guys? Sama Bang Ryan tadi ya, di awal ya. Udah berani banget itu bro dia bro. Ini Sasuke juga ya.